prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun peran yang kita jalankan, terutama kalau kita sebagai dosen. Ya. Pertama, langkah yang terbaik kita lakukan adalah kita harus mengetahui dan bisa memilih dan memilah mana ajaran pokok dan mana yang tafsir. Seringkali konflik muncul itu justru karena bukan pada tataran pokok, tetapi pada ranah tafsir. Misalnya dulu tahun 60-70-an ribut antara Muhammadiyah dan NU tentang kunut, gitu kan? Muhammadiyah menolak kunut, bid'ah, gitu kan? NU menjunjung dan mendukung kunut. Itu sebenarnya tafsir atau apa yang kita sebut sebagai furu'iyah, gitu kan? Yang pokoknya itu sebenarnya sholatnya itu. Kalau sholat kan tidak ada perbedaan, sepakat. Tapi kalau berkaitan dengan kunut, itu ribut. Jadi justru kita itu terkadang banyak yang ribut karena masalah furu'iyah. Jadi ibaratnya itu kita itu sebagian besar masyarakat kita itu Pak Agus, sorry ya sudah. Oke. Sudah Pak? Sudah bisa dengar ya? Lanjut. Oke, baik. Jadi dalam beragama itu sebagian besar masyarakat awam itu seperti orang buta yang mengenal gajah. Jadi hanya mengenal furu'iyah dan sibuk dengan furu'iyah. Jadi yang satu mengenal gajah itu, orang buta mengenal gajah karena belalainya. Yang satu lagi kenal gajah itu karena telinganya. Yang satu lagi mengenal gajah itu ketika memegang kakinya. Jadi ketika memegang kakinya, orang buta mengatakan gajah itu tinggi dan besar, kan? Seperti tiang. Sementara orang buta yang lain tidak, mengatakan bahwa gajah itu seperti selang besar yang melingkar-lingkar, karena sebetulnya megang belalainya. Yang satu lagi tidak, gajah itu seperti daun tipis yang besar, karena kebetulan memegang telinganya. Ini kenapa? Ini artinya apa? Kita hanya memahami agama dari aspek furu'iyahnya saja. Dan semakin kita terlalu banyak mendalami furu'iyah, maka semakin besar konflik terjadi, seperti perdebatan yang terjadi antara orang buta tadi yang mengenal gajah. Padahal esensinya sama, yaitu gajah. Pokoknya gajah. Tapi karena tidak mampu melihat bagian gajah yang lain, sehingga dangkal gitu kan, maka menimbulkan konflik. Nah, sebagai orang moderat, kita jangan seperti orang buta mengenal gajah, kita harus seperti orang yang tidak buta. Jadi kalau lihat gajah itu tahu, gajah itu ada belalainya gitu kan, ada telinganya, ada kakinya, ada badannya yang besar gitu kan. Sehingga ketika terjadi furu'iyah, ada konflik, kita santai, kita slow, oke. Kita hanya memperdebatkan bagian kecil saja dari gajah. Padahal gajahnya itu yang penting. Nah, jadi ini argumen yang sangat walaupun terlihat simpel tapi sangat besar, ya. Apa yang dimaksud sebagai memilih dan memilah mana ajaran pokok dan mana yang tafsir. Nah, kalau NU dan Muhammadiyah kan tidak lagi berdebat tentang kunut, ya, karena sudah moderat semua. Kan. Kalau kata Pak Kiai Muzari sih sebenarnya bukan karena moderat, tapi sebagian besar tidak sholat subuh lagi. Jadi nggak lagi berdebat tentang kunut itu apa boleh atau tidak, ya, karena banyak tidak sholat subuh lagi. Itu joknya Pak almarhum Kiai Muzari. Kemudian kedua, apa sikap yang kita bangun supaya kita betul-betul menjunjung tinggi prinsip moderasi, atau kita memiliki sikap moderat, yaitu kita memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Ya. Semakin kita memahami berbagai macam tafsir terhadap seks, semakin banyak mazhab yang kita ketahui tentang tata cara beribadah, semakin mendalam pengetahuan kita tentang bagaimana mekanisme misalnya transfer hadis, cara meriwayatkan hadis, cara kita memahami hadis, cara kita memahami perdebatan para ulama, maka semakin moderat kita dalam merespon perdebatan, gitu kan. Kita semakin bijak, kita semakin bijaksana, gitu ya, karena mendalamnya ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat kita klasik itu ya,
para ulama kita dulu itu ketika mendebatkan sebuah pendapat ulama, ya, dia tidak sepakat bisa dengan salah satu ulama, gitu ya. Dia sampaikan argumentasinya, tetapi dia tidak pernah menyerang individu yang dia tidak suka. Yang dia debat hanya pada pemikirannya, apa yang menurut dia tidak sama antara dia dengan ulama yang dia kritik. Tetapi setelah proses pengkritikan itu, di akhir kalimat itu biasanya selalu diakhiri dengan kata-kata wallahu a'lam bis-shawab, bahwa hanya Allah lah yang mengetahui mana yang benar. Ini artinya apa? Ada sebuah sikap moderasi, ya, bahwa dia tetap memegang prinsipnya, dia menolak apa yang menurut dia tidak sependapat dengan dirinya karena dia punya argumentasi yang kuat, tetapi pada saat yang sama dia tetap menghormati perbedaan itu. Kenapa? Memang kita ini, ilmu yang kita dapatkan itu prosesnya sudah mendalam dan kita sudah yakin dengan itu, tetapi tidak bisa dimutlakkan begitu saja sebab luasnya ilmu pengetahuan itu. Makanya ada istilah wallahu a'lam bis-shawab di akhir setiap ada pembahasan mengenai sebuah pendapat ulama. Dan tentu kita ingat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i misalnya mendukung kunut dan Imam Abu Hanifah menolak kunut. Nah, pada satu saat Imam Asy-Syafi'i ini sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah saat itu sudah meninggal dan kuburannya ada dekat masjid. Kebetulan Imam Asy-Syafi'i diminta untuk jadi imam sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, para makmum yang kebanyakan adalah followersnya, kalau kita sebut sekarang followersnya Abu Hanifah, gitu kan? Jadi kalau istilahnya dulu ada Twitter itu ya, Imam Abu Hanifah kasih update status bahwa kunut tidak boleh, nah itu akan di endorse semua sama followersnya bahwa memang tidak boleh. Nah ini kebetulan Imam Asy-Syafi'i datang sholat subuh di situ, dan para jamaah yang sebagian besar followers Abu Hanifah itu kaget sebab Imam Asy-Syafi'i tidak membaca doa kunut, walaupun sebenarnya pada saat transisi mau ke sujud itu sebenarnya beliau berdiam sebentar membaca doa kunut dalam hati, gitu ya. Nah, jadi setelah selesai itu tanyalah para makmum sholat subuh itu sama followers Imam Abu Hanifah, wahai Syekh, kenapa engkau tidak membaca doa kunut? Kami tahu kamu Anda itu mendukung doa kunut, supporternya doa kunut, kenapa tidak membaca doa kunut? Jawab beliau dengan sederhana mengatakan, saya menghormati saudara saya Imam Abu Hanifah yang sekarang terbaring dalam kuburan itu. Ini artinya apa? Bahwa seseorang bisa memegang pendapat atau pengetahuan secara kuat, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, ya. Para ulama yang al-mazhab al-arba'ah itu seperti itu ya, satu dengan yang lain. Mereka saling menghormati, tingkat toleransinya tinggi. Itu kenapa? Karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Seperti orang yang tidak buta yang mengenal gajah itu tadi. Jadi dia tahu ada furu'iyahnya, tapi itu tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi saling melengkapi. Nah itu itu syarat kita menjadi moderat, itu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Sebagian besar profesor yang saya temui di dunia barat, ya, saya kan kuliah 2-3 itu dunia barat, di Australia pernah, di Kanada pernah. Satupun profesor yang saya pernah ketemu itu kok tidak pernah ada yang menunjukkan sikap arogan sedikit pun, ya. Kalau saya ketemu itu kok merendah semuanya. Bahkan kalau kita tanya itu ada sesuatu baru, kita tanya dan dia tidak tahu, dia akan mengatakan I don't know, saya tidak tahu. Mungkin perlu kita kaji bersama-sama. Tapi kalau di Indonesia itu dianggap sebuah aib, ya, kalau profesor tidak tahu. Jadi akhirnya apa? Dijawab sebisanya, walaupun kadang malah menyesatkan. Apa sikap? Jadi menurut saya tawadud, ya, sikap tawadud. Jadi kedua, sikap tawadud yang saya lihat profesor-profesor di sana yang menurut saya itu adalah sangat Islami adalah mereka tidak pernah berhenti belajar. Jadi walaupun sudah istilahnya itu purna bakti, sudah pensiun, itu nggak pernah berhenti pergi ke perpustakaan kampus. Jadi kalau kita kampus itu kalau lihat banyak orang tua itu rata-rata lah profesor yang sudah purna bakti dan mereka tidak berhenti belajar. Gitu. Bahkan terkadang saya sebagai mahasiswa yang profesor saya sebagai supervisor
Itu justru kadang-kadang supervisor banyak belajar dari saya daripada saya banyak belajar dari beliau. Ini artinya apa? Ada kerendahan hati untuk mau belajar jika kita memang tidak tahu. Ini saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh ini sebuah prinsip moderasi yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Jadi dalam munajat beliau di akhir kitab Al-Hikam itu beliau mengatakan, Ilahi, saya sedang mengingat Ilahi ana jahulun fi ilmi, baik pakai pala akuna jahulan fi jahli. Nah, sekarang seperti itu. Mohon saya dikoreksi kalau redaksi saya salah. Ilahi ana jahulun fi ilmi, pakai pala akunu jahulan fi jahli. Jadi ini sebenarnya simbolik ya. Jadi dia menutup pembahasan kitab Al-Hikam yang begitu luas dengan pengakuan yang sangat tawadu. Jadi artinya begini kurang lebih munajat Ibnu Syekh Athaillah Sakandari, ya wahai Tuhanku, aku ini walaupun mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, tapi sebenarnya aku masih bodoh. Jadi kalau ketika aku tidak mengerti sesuatu, kenapa aku tidak mengakui diriku ini, aku ini bodoh? Jadi dalam kata lain, dengan pintarku saja, dengan ilmuku saja, aku itu masih bodoh loh. Apalagi kalau aku tidak tahu sama sekali, masa aku tidak mau mengaku diriku ini bodoh. Nah, dengan kata lain bahwa ilmu yang kita dapatkan itu belum tentu sempurna, pasti banyak celahnya, pasti banyak hal yang tidak kita ketahui daripada yang kita tahu. Jadi walaupun kita merasa sudah tahu, kita sudah hebat, itu belum tentu ilmu yang kita peroleh itu sudah utuh seluruhnya. Maka itulah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa Tuhan, bahwa aku ini bodoh ya dalam ilmuku. Nah, apalagi kalau kita bodoh sama sekali, gitu kan? Maka tidak mau kebodoh dan tidak mau belajar. Dengan bahasa lain, artinya ini sebenarnya konsep long life learning, bahwa kita itu jangan berhenti belajar. Kenapa? Bagaimana kata Imam Syafi'i, ta'alam alaysal mar'u yuladu 'aliman, kan? Belajarlah bahwa tidak ada manusia itu dilahirkan dalam keadaan pintar. Jadi istilahnya kita itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Jadi kita tuh bisa tahu itu kesukaan belajar. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari itu sebenarnya sedikit sekali, sebab memang kita dari keadaan nol gitu kan. Jadi apapun yang sudah kita peroleh pasti masih banyak bolongnya. Nah, jadi saya kira prinsip-prinsip ini yang dijalankan misalnya oleh profesor-profesor yang saya ketemu di sana. Bahkan mereka kalau meneliti ada uang 1 miliar, tapi hasil penelitian itu bisa sampai habis 2 miliar, dan 1 miliar lebihnya itu pakai dari kantong pribadi. Ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa semangat keilmuannya sangat tinggi sekali, dan bahkan kalau saya disebut sebagai sikap zuhud juga ya, karena tujuan dia berilmu itu bukan mencari kekayaan, tapi justru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara kita mau sikap moderat adalah indikator ketiga adalah yaitu akhlak, attitude, perilaku, ya, kebijaksanaan, kemampuan untuk rendah hati, kemampuan untuk terus mau belajar, tidak pernah merasa pintar. Dan yang terakhir, orang moderat bukan berarti diam, tapi dinamis. Ya, saya kira profil dosen yang kita inginkan akan seperti inilah kurang lebih. Mudah-mudahan dosen di UIN Jambi itu bisa memiliki sikap-sikap seperti ini. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu saja dulu. Tentu ini banyak kekurangannya, karena yang saya sampaikan hanya sebagai dasar kita untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi, ini Bapak Agus Salim ini juga pada tahun 2019 pernah menjadi 5 periset terbaik di PTKIN. Dan judul penelitiannya itu adalah tentang dari netral pasif ke netral aktif
melacak jejak justifikasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengadvokasi identitas Islam moderat. Jadi sangat tepat sekali kalau kita ingin menanyakan tentang moderasi beragama ini kepada Bapak Agus Salim ini. Untuk selanjutnya, silakan kami buka sesi pertanyaan 3 dulu ya. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, atau mau bertanya? Ya, silakan. Bertanya, Kakak. Siapa dulu, Bu? Ya, silakan. Siapa dulu? Ini gimana cara? Raise hand, Bu. Pakai raise hand aja biar enak. Oke, saya jalan langsung, Bu ya. Ya. Nggak kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Zarvina. Kemudian juga kepada narasumber kita yang sungguh luar biasa, Pak Agus Salim. Dalam hal ini, perkenalkan dulu ya, saya Betri Wendra dari dosen matematika. Yang kali ini saya akan bertanya tentang yang menyimak dari pemaparan Pak Agus Salim tadi kan. Saya memiliki kesimpulan dalam benak saya, tapi nanti saya pengen konfirmasi apakah benar seperti itu gitu ya. Mungkin saya termasuk ya, di antara teman-teman yang lain, mungkin termasuk yang awam gitu ya pengetahuan agama saya. Jadi gini, pemahaman saya dari pemaparan Pak Agus itu saya berkesimpulan bahwasanya yang moderat itu adalah ke konten dari pada ajaran-ajaran. Dalam Islam itu kita kenal banyak sekali sekte-sekte ya, aliran-aliran, organisasi-organisasi gitu ya. Maka dalam menilai moderat atau tidak, kita tidak bisa menilai dari sekte ini atau kelompok ini intoleran atau tidak moderat gitu ya. Tapi kita lebih melihat kepada konten apa yang disampaikan gitu. Jadi dalam hal ini kelompok ini intoleran atau tidak moderat gitu. Saya rasa seperti itu Pak pemahaman saya setelah mendengar pemaparan. Apakah benar seperti itu Pak Agus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya kedua. Bu. Ya. Ya, tolong diperkenalkan dirinya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Sulistyo, saya cados di Fakultas Syariah. Yang ingin saya tanyakan tentang rumusan moderasi beragama ini, Pak Agus Salim. Artinya ketika tadi saya baca slide Bapak, moderasi beragama itu salah satu cabangnya adalah tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Benar gitu Pak ya? Artinya gini, apakah dengan kita tidak berlebih-lebihan apakah kalau kita berlebih-lebihan dalam beragama akan menyebabkan kita itu tidak humanity atau menyebabkan kita itu jadi radikal? Padahal seharusnya seperti kita tahu seperti lebih bertakwa itu kan semuanya dianjurkan berlebih-lebihan, lebih berakhlak semuanya kan dianjurkan berlebih-lebihan. Kalau boleh tidak setuju, menurut saya yang benar adalah moderasi dalam paham berkeagamaan, bukan moderasi beragamanya menurut saya. Soalnya kalau kita moderasi beragama yang nantinya tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama, itu malah menyebabkan suatu kesimpulan kalau kita berlebih-lebihan dalam beragama menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau menurut saya yang pasti adalah moderasi dalam paham berkeagamaan. Itu aja Pak Agus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Penanya ketiga, dipersilakan. Boleh, Bu? Ya. Diperkenalkan diri Pak. Pak Pridi. Oke, makasih Bu Kapus PSM dan Pak Agus Salim dan presentasi Pak Agus Salim menarik sekali tadi. Saya mungkin lebih kepada apa ya? Kalau Pak Agus Salim tadi menguraikan konsep-konsep, sekarang mungkin kalau kita bicara sanksi Pak Agus Salim, kita bicara konteks ASN ya.
saya itu punya kawan misalnya di Malang dan di Medan itu mereka tidak mau misalnya upacara itu nyanyi Indonesia Raya menghormati bendera merah putih. Nah, kalau menurut Pak Agus Salim kita bicara sanksi, sebetulnya gimana nih kalau untuk ASN? Kalau seandainya mungkin kita temukanlah di kampus kita gitu ya. Soalnya kalau kita tidak bicara sanksi, dosen yang berada di kelas itu akan mentransformasi pemikiran-pemikiran mereka ke mahasiswa. Jadi kalau kita tidak bicarakan sanksi, saya rasa ya gagasan moderasi beragama itu tidak akan jalan juga, Pak Agus Salim. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak pemateri Pak Agus Salim. Mungkin udah jelas semua ini pertanyaannya. Pertama tentang konten ya. Ya, yang kedua tentang rumusan tentang moderasi beragama itu kan satu sisi harus berlebihan dalam bertakwa, satu sisi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga tentang sanksi dari Pak Fridi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Darvina. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas pertanyaan ini. Dan dulu awal dengan kita gitu kan. Kalau dia tidak sesuai dengan kita cap buruk gitu. Misalnya ada Islam moderat dan radikal. Islam moderat dan radikal menurut saya itu lebih kepada labelisasi gitu ya. Bahwa yang moderat itu baik, yang radikal itu buruk gitu. Jadi yang kita maksud sebagai tadi Pak Betuwenda menyebut bahwa moderasi itu bukan terkait dengan kelompok tertentu, betul, sebab kita tidak berupaya untuk menglabel-labelkan atau mengkategorikan kelompok tertentu. Yang kita ajukan adalah prinsip-prinsip moderasinya gitu ya. Kalau kita sudah bicara prinsip, itu berarti apa? Kita berupaya untuk adil. Mungkin saja terkadang satu kelompok itu dalam satu hal pemikirannya mungkin sangat ekstrim ya. Saya tidak menyebut radikal ya, ekstrim. Tapi pada sisi yang lain pemikirannya mungkin sangat moderat gitu. Jadi selama kategori-kategori itu prinsip-prinsip itu masuk ke dalam kelompok itu, maka tidak bisa misalnya kita cap, wah ini radikal gitu. Karena masih ada elemen-elemen moderasinya. Dan moderasi juga tidak bisa kita klaim menjadi pemilik kelompok tertentu juga ya. Sebab kita bicara prinsip, bicara norma, bicara landasan etis, bukan bicara label gitu ya. Jadi saya kira secara simplistis bisa dikatakan apa yang disebut Pak Betri tadi. Jadi lebih pada konten. Jadi kita lebih melihat kepada esensi, kepada prinsip, pada norma. Selama norma-norma itu dipenuhi, ya itulah moderasi gitu. Jadi dia bukan klaim kelompok sepihak gitu. Dan tidak bisa dijadikan sebagai alat politis hanya untuk mendiskreditkan kelompok tertentu. Ya, karena kita sudah punya prinsip dan punya indikator-indikatornya. Kemudian tadi dari Pak Dodi Sulistyo, bukankah berlebih-lebihan dalam agama itu baik? Ya, mungkin yang dimaksud jika berlebih-lebihan itu adalah misalnya melaksanakan sunnah, gitu kan? Ya itu baik. Ya, tapi itu bukan berlebih-lebihan sebenarnya. Misalnya kita hanya puasa yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan, tapi kita mau lebihkan dengan puasa Senin Kamis. Melebihkan itu dalam arti melebihkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan ajaran agama, boleh. Itu kan malah itu baik. Gitu kan. Sholat wajib, terus mau lebihkan dengan yang sunnah, itu lebih baik lagi. Yang maksud berlebih-lebihan tadi yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ada beberapa indikator yang itu bisa berlebih-lebihan. Misalnya buka puasa, makan makanan halal, tetapi makannya berlebihan, itu kan baik juga. Makan itu baik, makan halal itu baik, tapi kalau berlebih makan halalnya jadi penyakit, itu kan tidak baik juga. Atau yang orang yang puasa puasa berlebihan gitu kan, sampai misalnya meninggalkan anak
keluarga, tidak mau lagi cari penghidupan gitu kan, membiarkan keluarga terlantar, itu yang kita sebut sebagai ekstrim tadi, ya. Jadi ini bukan hanya paham tapi juga perilaku, ya. Dan perilaku itu muncul karena sebuah pemahaman. Jadi makanya moderasi beragama itu ya bukan hanya pemahaman tapi juga tingkah laku, gitu. Di pemahaman kita terhadap agama kemudian kita wujudkan dalam tingkah laku. Jadi itu yang kita maksud sebagai berlebih-lebihan dalam beragama, gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud sebagai kita berlebih-lebihan meningkatkan takwa dengan memperbanyak puasa sunnah, itu yang disunahkan, sholat sunnah diperbanyak, itu baik, itu malah bagus, gitu kan. Tetapi sekali lagi selama itu memang dalam koridor ajaran agama kita, gitu kan, melebihkan dalam konteks misalnya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dalam kadar yang memang disetujui oleh agama kita, itu tidak masalah, itu malah bagus. Tapi itu bukan berlebihan dalam arti ekstrim yang kita maksud, gitu ya. Contoh lain adalah berlebihan dalam agama, apa misalnya suka mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pandangan keagamaan. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketika orang yang berbeda itu kemudian api. Nah, ini adalah sifat-sifat ekstrim yang kita maksud tadi, ya. Nah, itu mudah-mudahan itu sedikit membantu Pak Betri. Kemudian masalah sanksi. Tadi Pak Tridianto. Tadi ada yang mau saya bahas tapi belum, karena itu berkaitan dan ini berkaitan dengan 3 nilai dasar moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang perlu kita bahas dulu sebelum kita berbicara mengenai sanksi. Bahwa dalam kita hidup beragama, tentu terkadang ada kesepakatan yang terjadi di luar agama kita. Itu. Mau tidak mau misalnya kita bertetangga nih, tetangga kita ada yang non-muslim, gitu kan. Nah, untuk menjaga ketertiban kita rapat bersama, kita mengadakan ronda bergantian. Itu kan kesepakatan yang kita buat bersama di luar konteks agama kita, dan itu tetap mengikat, sebab kesepakatan itu mengikat dalam ajaran agama kita, kan? Itu kontrak sosial. Dan sebagai orang yang moderat dan orang yang berada di titik tengah, kita harus menjaga harmoni masyarakat kita, dan salah satu cara harmoni dan equilibrium dalam masyarakat kita adalah menjaga kesepakatan bersama itu. Dalam konteks kehidupan yang lebih besar, itu berarti kita berkehidupan bernegara, itu juga negara kita dirikan atas dasar kesepakatan bersama. Bahwa negara ini didirikan bukan hanya oleh orang muslim, diperjuangkan bukannya oleh orang muslim, tapi juga masyarakat agama lainnya. Maka kita mendapatkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya itu adalah solusi yang sangat moderat. Kenapa? Pancasila itu pertama mengakui Tuhan atau agama sebagai prinsip pertama, walaupun agama tidak dijadikan sebagai landasan negara. Satu agama pun ya, maksudnya tidak dijadikan landasan. Jadi itu titik tengah, kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kebangsaan itu adalah kesepakatan. Maka orang dia menyebutnya sebagai negara kesepakatan, bahwa apapun yang disepakati harus kita turuti sebagai seorang muslim. Kalau bagi NU ini sebagai darus sulh, jadi bukan darul Islam, bukan darul harb, tapi darus sulh, yaitu negara perdamaian, di mana kita berdamai, duduk bersama, bersepakat untuk membangun rumah bersama. Nah, kesepakatan itu sebagai seorang moderat harus kita junjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Apa bentuk kesepakatan lain di negara ini? Tentu kita negara hukum, ada hukum yang harus kita patuhi, kan? Sebagai ASN misalnya, kita harus ikut upacara, kita harus ikut prosedur-prosedur upacara kita harus ikuti. Sebagai bentuk pembangunan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentu saya tidak tahu sanksinya apa ya bagi ASN yang misalnya tidak disiplin dalam upacara, saya tidak tahu. Yang jelas disiplin apapun itu harus kita tegakkan, karena itu bagian dari kesepakatan bersama. Sebagai orang moderat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi moderasi, kita harus menjunjung tinggi kesepakatan bersama, termasuk Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Jadi tetap harus ada sanksi jika ada pelanggaran, apalagi sebagai ASN kita adalah abdi negara, abdi bangsa. Negara ini adalah negara bersama,
Ya, walaupun kita Muslim, ketika kita bertindak sebagai ASN, kita harus pahami bahwa kita adalah pelayan negara. Yang kita layani adalah bukan aja Muslim, tapi juga non-Muslim. Dan di sana ada etika, dan di sana ada code of conduct, dan disiplin yang harus kita penuhi sebagai abdi negara. Jadi harus kita harus konsekuen dengan kesepakatan kita ketika kita menjadi ASN. Itu kan sudah ada sumpahnya, saya kira sudah jelas di situ. Itu sudah menjadi kesepakatan ketika kita ingin jadi ASN. Ya gitu Pak Sudianto, saya tidak tahu apa sanksinya, mungkin Pak Sudianto lebih tahu, tapi tetap sanksi itu harus ditegakkan. Gitu. Nah, tentu menjaga kesepakatan bersama adalah bagian dari moderasi itu sendiri. Tentunya kita menolak cara-cara keras, gitu. Karena orang moderat tentu tidak akan mengambil jalan-jalan yang keras. Ya. Tentu ada cara-cara yang sangat manusiawi, ya, karena memang salah satu nilai dasar moderasi itulah nilai kemanusiaan. Nah, ini nilai kemanusiaan ini penting saya bicarakan juga, saya kira. Kenapa sih kita bicara nilai kemanusiaan dalam moderasi? Apa sih pentingnya kemanusiaan? Kita tahu Gus Dur almarhum adalah pejuang kemanusiaan. Maka dalam nisan di kuburannya itu ditulis "Here lies the humanist." Di sini terbaring seorang humanis, seorang pejuang kemanusiaan. Jadi pernah saya menjadi moderator dalam seminar Gus Dur di Melbourne, Australia di tahun 2018. Saat itu salah seorang diplomat luar negeri yang kebetulan saat itu pernah menjadi staf khususnya Presiden Gus Dur, waktu itu Gus Dur jadi presiden, itu menyampaikan bagaimana nilai kemanusiaan itu terinternalisasi dalam jiwa Gus Dur. Misalnya, Gus Dur lah satu-satunya cendekia Muslim yang misalnya berani mengemukakan kita untuk membuka jalur diplomasi dengan Israel. Pernah ditanya sama diplomat, Gus, kok jenengan berani membuka hubungan dengan Israel, dan kita tahu sebagian besar masyarakat Muslim, komunitas Muslim bahkan NU sendiri menolak kerjasama dengan Israel. Ya Gus Dur menjawab dengan entengnya. Nah, bagaimana kita ingin menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan ikut andil Timur Tengah, bahwa kita harus ikut menjunjung tinggi perdamaian dan mendamaikan konflik Israel-Palestina kalau kita tidak ada hubungan diplomasi dengan Israel. Karena untuk menyelesaikan konflik itu harus ada jalur diplomasi. Kalau tidak ada jalur diplomasi, bagaimana kita membangun dialog? Dan bagaimana kita cari solusi? Dan kita tidak akan diakui oleh Israel kalau kita tidak buka diplomasi. Nah, jawaban kedua Gus Dur ini yang cukup mengagetkan. Loh, orang Israel itu kan manusia juga kayak kita, kan? Jadi itu mendalam apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa sebuah identitas kaca yang harus kita bangun ketika kita melihat orang yang bukan dari sesama agama kita atau bahkan musuh kita, bahwa sejahat apapun musuh kita, mereka itu juga manusia seperti kita. Jadi kalau kita lihat diri kita di kaca, oh itu kita. Melihat orang lain juga seperti itu, kata Gus Dur. Melihat orang lain itu juga harus lihat di kita sebagai kaca, bahwa orang itu juga refleksi diri kita, bahwa kalau disakiti ya kita sakit gitu kan, kalau kita diberikan kebahagiaan kita bahagia juga. Jadi dari mana kita tahu nilai Al-Quran itu menyunting prinsip kemanusiaan? Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat dan jelas dengan syariat, itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Artinya kalau kita buat rumusan matematika kan gitu, satu manusia sama dengan seluruh manusia. Itu artinya apa? Agama kita sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, apa sih contoh praktisnya nilai kemanusiaan? Misalnya dokter. Dokter ini memang tugasnya adalah menyelamatkan nyawa orang kan, membuat orang yang sakit jadi sehat. Nah, ketika dia harus sholat misalnya, waktunya sudah azan nih sholat, kemudian ada orang yang perlu penanganan emergensi. Nah, kira-kira dia harus memenuhi tepat waktu sholat atau dia menolong dulu orang yang sekarat itu sebelum dia pergi sholat? Tentu agama kita menyarankan kita menolong dulu yang sakit, gitu kan? Nah, sholat tidak tepat waktu tidak apa-apa, gitu kan? Tapi di situ ada nilai tersirat, di situ ada nilai kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi dalam beragama. Gitu. Itu yang kita maksud sebagai dengan nilai kemanusiaan. Mungkin itu Bu Zarfina, silakan kalau masih ada pertanyaan lanjutan atau komentar, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus.
selanjutnya kita lanjutkan ke season kedua ya. Untuk 3 pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Saya Bu Indra Bangsawan. Ya, silakan Indra, Pak Indra. Bangsawan. Izin bertanya, Bu. Nama saya Ya. Adlan. ya, Pak. Pertanyaan saya yaitu berkenaan dengan moderat ini tadi. Saya menyimpulkan bahwa masih kacau dalam pikiran saya. Saya minta dijelaskan sama Bapak. Apakah benar bahwa moderasi beragama ini hasil dari sintesis agama Islam itu sendiri, atau memang hasil dari sintesis para tokoh-tokoh Islam di Indonesia? Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Lanjut ke Pak Fadlan. Silakan. Yang terhormat para narasumber hari ini yaitu Dr. Agus Salim yang telah tadi memaparkan tentang moderasi beragama ya, dan juga apa itu Islam moderat tadi ya, moderasi beragama. Mungkin sebelum saya memberikan pertanyaan ya, saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan yang mungkin kalau mungkin sedikit berbeda, mungkin tolong dijadikan penafsiran atau boleh diperdebatkan tentang Islam moderat ini sendiri atau moderasi beragama sendiri ya. Nah, mungkin Bang Agus Salim yang ingin saya tanyakan mungkin ciri-ciri utama atau prinsip dasar dari moderasi beragama itu seperti apa? Nah itu. Karena kalau yang kita ketahui ya, ini kan moderasi beragama ini kalau menurut pemahaman saya kita ini dalam posisi yang bersifat sejuk dinamis ya. Tidak istilahnya tidak bersifat menghakimi salah satu orang. Misalnya, oke Pak Agus Salim, misalnya ada salah satu ormas yang bersikap mungkin kontra kepada pemerintah. Nah, padahal dia punya prinsip yang lain. Dia tidak dikatakan moderat. Dan ada salah satu ormas yang mungkin pro kepada pemerintah, pada saat ini dia dibilang moderat. Nah, kalau saya beranggapan ya, moderasi beragama ini kita ini berada dalam posisi tengah-tengah, menyejukkan antara orang-orang yang mengalami sedikit konflik. Nah itu. Jadi kita tidak istilahnya yang kata Pak Betri Wenda tadi dipunyai oleh salah satu sekte atau ormas tertentu bisa dikatakan moderat. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu ciri-ciri dari prinsip moderasi beragama itu seperti apa? Karena kalau saya moderasi ini adalah pola pikirnya menyejukkan, bukan kita istilahnya menginginkan membela salah satu sekte atau ormas tertentu, ya. Orang yang membakar bendera tauhid misalnya dibilang dia keras, orang yang berdemo berjilid-jilid dibilang dia istilahnya tidak moderat. Nah, kalau saya berprinsip, ya mereka punya hak atau punya sesuatu yang mereka ingin perjuangkan. Nah, jadi moderasi beragama itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, itu. Prinsip dasar seperti apa? Oke, selanjutnya kita berikan kepada penanya ketiga. Penanya ke-6 ya, tadi udah 3 orang, ini penanya ke-6. Penanya terakhir. Ya, Hasan. Siapa nih? Siapa lagi nih? Ayo. Ada? Kalau tidak ada, 2 aja ya Pak ya, Pak Agus. Yang pertama tadi tentang apa? Sintesis siapa ini? Dari Pak Indra Bangsawan. Moderasi ini sintesis dari siapa gitu. Yang kedua, ciri utama dan prinsip dasar dari moderasi beragama itu apa? Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Darpina dan terima kasih ke Pak Indra Bangsawan dan Pak Fadlan atas pertanyaannya. Sama, ini moderasi ini apa emang dibuat-buat aja gitu orang Indonesia? Apa memang ada dasar yang kuat gitu ya? Nah, mungkin itu pertanyaan Pak Indra tadi ya. Apakah memang dalam tradisi Islam mengakar konsep itu, artinya memang dibuat-buat oleh pemerintah Indonesia misalnya, gitu kan? Atau seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, justru pengusung Islam moderasi awal itu justru Al-Azhar
ya, Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi salah satu prinsip dasar pendirian Al-Azhar itu adalah konsep apa istilahnya tuh penghormatan terhadap perbedaan mazhab, penghormatan terhadap perbedaan sekte, misalnya Sunni dan Syiah. Kemudian pendalaman ilmu keagamaan yang sangat dalam sehingga memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni dan mendalam di ilmunya sehingga bisa menjadi sangat toleran dan moderat. Jadi misalnya satu buku berjudul Al-Wasatiyah fil Islam itu sebenarnya awalnya dari Al-Azhar ya, yang apa namanya. Jadi sebenarnya secara konseptual mungkin tidak apa barulah ya, Islam moderasi itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, moderation itu dari istilah bahasa Inggris, tapi sebenarnya konsep moderasi padanannya itu dalam Islam sini sudah ada sejak lama. Dari abad-abad 16-17 sudah muncul istilah al-wasatiyah di Islam. Dan jauh sebelum itu sebenarnya praktek-praktek moderasi sudah dilaksanakan gitu kan oleh para ulama awal Islam. Misalnya ulama imam mazhab yang saya ceritakan tentang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah misalnya. Itulah sikap-sikap moderasi. Misalnya juga kita kenal Imam Al-Ghazali. Kita tahu pada masa Imam Al-Ghazali terjadi perdebatan sengit antara ahlul haqiqah wa ahlus syariah. Ya. Ahlul haqiqah adalah dari para kelompok sufi, tasawuf di satu sisi lain adalah kelompok ahlus syariah yang menolak tasawuf, gitu. Yang menolak tasawuf mentah-mentah. Nah, yang di satu sisi yang ahli tasawuf ada yang menolak syariah misalnya. Nah Al-Ghazali datang ya dengan karyanya misalnya Ihya Ulumuddin. Di situ sebenarnya tersirat banyak hal yang memoderasikan antara dua ekstrim itu ya, antara yang alul haqiqah dan alus syariah. Tasawuf yang sampai ke Indonesia itu ada sangat Ghazaliyah sebenarnya ya. Tasawuf tariqah-tariqah yang ada di Indonesia itu sangat Ghazaliyah. Artinya apa? Bahwa menurut Imam Al-Ghazali, semakin bertasawuf orang, maka semakin dia bersyariah. Dan semakin bersyariah orang itu, maka dia semakin bertasawuf sebenarnya. Jadi dia mendamaikan antara kelompok al-syariah dan hakikat. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lebar lagi karena keterbatasan waktu. Jadi corak-corak tasawuf yang sampai ke Indonesia itu sangat Ghazalian sekali. Jadi misalnya dalam Ulumuddin itu, kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tata cara wudhu, dia tidak lupa menjelaskan makna hakikinya. Ya, ada syariatnya, ada hakikahnya. Misalnya kalau kita mencuci muka, gitu kan, itu sebenarnya kita bukan hanya mensucikan fisik kita, tapi juga kita mensucikan hati. Nah ini bagaimana fikih yang sangat moderat, gitu ya, yang sangat moderat, yang menjunjung tinggi nilai moderat. Jadi secara praktek moderasi itu memang sudah berakar kuat, terutama dalam Sunni ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Walaupun sebenarnya konsep-konsepnya mungkin baru, tapi itu punya dasar legitimasi yang kuat. Jadi akarnya memang dari Islam itu sendiri, dari Islam. Yang kemudian sekarang kenapa baru sekarang ramai bicara karena konteks. Tadi saya sudah sampaikan konteksnya yang berubah, gitu, yang menyebabkan perlu kita menyampaikan nilai-nilai moderasi ini gitu, kepada khalayak umum. Nah, tadi kita sebutkan misalnya bagaimana orang belajar agama dari internet, kemudian memahami agama secara sepotong-sepotong, kemudian mempunyai sikap yang sangat ekstrim gitu, sampai mengkafir-kafirkan kawannya yang tidak sependapat dengan pendapat atau mazhab dia gitu. Itu terjadi karena kedangkalan informasi yang dia dapatkan, walaupun ya karena literasi tadi, rendahnya literasi tadi. Nah itu, maka di sini penting dikenalkan moderasi, bahwa kita ada berbagai macam mazhab. Di sana ada ikhtilaf dan itu biasa, dan kita boleh berpegang kuat dengan prinsip dan mazhab yang kita tekuni, tetapi juga harus menghormati perbedaan keyakinan orang yang punya dasar yang kuat dan juga punya justifikasi yang kuat. Jadi bukan hanya sekadar berbeda ya. Nah ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Fadlan, bagaimana kalau ada kelompok yang berbeda dari kita? Bukankah kita harus menghormati? Tentu kita menghormati perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu rahmat. Tetapi tentu perbedaan itu harus didasarkan atas ilmu, harus didasarkan atas argumentasi yang benar yang bisa diterima, harus bisa tidak merubuhkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak
menghilangkan kesepakatan bersama, tidak menghilangkan ketertiban umum. Dan selama ide-ide itu disampaikan dengan argumentasi yang bisa diterima, gitu kan, itu juga kita harus hormati. Kecuali kalau itu sudah sampai kepada ranah hukum, itu berbeda. Misalnya ingin mengubah Pancasila, nah, itu sudah masuk ke dalam kesepakatan bersama, walaupun kita punya pandangan yang berbeda. Karena kalau sudah berdasarkan hukum, maka kita harus patuh hukum sebagai kesepakatan bersama. Jadi betul tadi kata Pak Fadlan bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa moderasi itu bukan kategorisasi atau labelisasi, tapi dia norma, landasan etika, menjadi tuntunan kita berperilaku. Jadi jangan dijadikan moderasi sebagai labelisasi, kategorisasi, apalagi ingin menjudutkan kelompok tertentu yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan ketika bicara moderasi itu kita bicara prinsip. Apa prinsip-prinsipnya? Tadi saya sudah jelaskan Pak Fadlan. Iya. Misalnya tadi ada prinsip moderasi beragama ini, keseimbangan dalam beribadah, tidak berlebihan dalam beragama, tidak terlalu mengagungkan teks, tapi menyepelekan nalar atau tidak mendewakan akal dan meninggalkan teks. Dan sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian ada 3 nilai dasar yang harus dijunjung tinggi sebagai nilai moderasi, nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, ketertiban umum. Tapi pada intinya memang, sebagaimana kata Pak Fadlan tadi, sebenarnya moderasi itu betul memang nilai-nilai itu menyejukkan sebenarnya. Tujuannya ingin menyejukkan, mendamaikan konflik. Jadi selama ada cara-cara yang beradab, cara-cara yang damai untuk menyelesaikan konflik, kita tempuh jalur damai. Jalur konflik, jalur kekerasan itu kita ambil kalau dalam keadaan darurat. Ya. Jadi perang itu dalam hukum Islam itu sifatnya daruriyah, darurah. Seperti kita tadi kalau orang ke hutan mau mati, kemudian ada kalau dia tidak makan dia mati, tapi kebetulan ada babi di sampingnya dan dengan babi itu dia bisa bertahan hidup, dia boleh makan babi karena darurat. Itu perang itu seperti itu posisinya. Kita bisa berperang ketika kita sudah diserang dan kita mempertahankan diri kita. Jadi dalam Islam itu sejauh mungkin kita menghindari konflik, apalagi yang ada kekerasannya gitu. Sebaik mungkin menempuh jalur-jalur damai. Jadi kalau ada perbedaan, kita dudukkan bersama, kita ajak dialog, diskusi. Yang kita dalami adalah argumennya, jangan adu ototnya, tapi adu otaknya. Jadi di situ kita dalami, kita pelajari lagi kenapa terjadi perbedaan, di mana bisa kita cari titik temunya, kan begitu. Nah itulah jalan-jalan moderasi. Nah itu yang saya pahami Pak Fadlan. Ya saya serahkan lagi ke Ibu Darvina, silakan Bu. Ya terima kasih Pak Dr. Agus Salim. Barangkali kita nanti bisa menyimpulkan sendiri ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu LPM pernah ada kerjasama dengan Balitbank mengadakan suatu acara ya, yang isinya tentang nilai-nilai lokal dalam moderasi beragama di Provinsi Jambi. Jadi sebenarnya kita bukan hanya berhadapan dengan sesama muslim saja, tetapi nilai-nilai lokal dalam moderasi beragama itu juga ada di dalam agama Konghucu, dalam aliran kepercayaan orang rimba, dalam adat istiadat kita sendiri juga ada seperti itu gitu. Mungkin itu untuk kopi jamu selanjutnya dari LPM ya. Selanjutnya mungkin sistem foto berdan kita akan mungkin. Oh ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Pak Agus, baik tentang materi ini atau nanti keberlanjutannya seperti apa. Silakan Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah diskusikan bersama-sama mengenai apa itu moderasi dan apa prinsip-prinsip dasar dalam moderasi dan bagaimana kita membentuk perilaku yang moderat gitu. Tentu sebagai dosen kita juga perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana kita kemudian mengaplikasikan nilai-nilai moderasi tersebut misalnya dalam mengajar ya. Jadi misalnya apapun mata kuliah kita, bagaimana konten-konten moderasi itu bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran di kelas misalnya, kita tularkan ke mahasiswa kita. Misalnya kalau kita mengajarkan tafsir Al-Quran, maka salah satu prinsip moderasi itu adalah ilmu yang luas gitu kan. Jadi bagaimana misalnya kita ketika memperkenalkan satu mazhab tafsir, tapi kita juga memperkenalkan mazhab tafsir yang lainnya, sehingga kita mempunyai gambaran utuh, sehingga mahasiswa kita itu
tidak seperti orang buta yang mengenal gajah tadi. Jadi bisa mengenal gajah secara utuh. Jadi tahu bisa membedakan mana yang pokok, yang usul, dan mana yang furo', mana yang cabang-cabangnya, sehingga tidak kagetan beragama. Jadi ada berbeda sedikit reaktif gitu kan. Jadi bisa lebih bijaksana. Tentu itu salah satu cara, tapi banyak hal lain yang bisa kita kembangkan. Ini menjadi bahan refleksi kita bersama, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa menjadi langkah berikutnya. Bagaimana misalnya kita mengintegrasikan nilai-nilai moderasi itu dalam tridharma perguruan tinggi, ya, bukan hanya mengajar, juga mungkin dalam meneliti, berinteraksi dengan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, dan seterusnya. Jadi banyak PR kita. Di samping memang Islam moderasi itu sendiri sebenarnya masih sangat terjadi perdebatan. Jadi belum ada kesepakatan sebenarnya. Apa yang saya sampaikan itu tadi adalah kesepakatan besar dari cendekia Muslim yang bicara tentang moderasi. Dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama sebagai induk organisasi kita, gitu kan. Tentu perlu pengembangan lebih lanjut, ya. Saya kira masing-masing orang dengan bidang keilmuannya bisa berkontribusi, ya. Misalnya yang mereka yang mengajar fikih misalnya, itu sebenarnya materi-materi moderasi sangat kaya di fikih, itu bisa digali. Jadi jauh sebelum ada konsep moderasi, sebenarnya fikih itu sudah sangat moderat, fikih yang kita pelajari di Indonesia itu. Jadi begitu, kemudian juga tafsir dan mungkin juga ilmu-ilmu yang bukan ilmu dasar Islam, ya. Kimia, fisika, saya kira juga punya kesempatan besar untuk mengembangkan nilai-nilai moderasi dari segi sikap keberagamaan, sikap keilmuan. Saya kira sikap keilmuan kita itu, ya, sikap ilmiah itu sebenarnya juga itu tergantung untuk unsur apa yang kita sebut sebagai moderasi. Di mana kita tahu di situ ada moderasi, bahwa kita tidak bisa menyalahkan sesuatu sampai kita sudah menemukan bukti, kan begitu. Sampai kita juga memahami pendapat yang berbeda, bahwa kita itu harus rigorous dalam penelitian, harus objektif dalam melakukan penelitian, bahwa kita tidak boleh berpraduga. Itu sebenarnya nilai-nilai moderat. Bahwa kita tidak boleh berhenti belajar dan terus meneliti, itu sebenarnya sikap moderasi. Karena memang salah satu kunci utama kita bersikap moderat adalah kita mempunyai ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Jadi saya kira itu yang menjadi bahan refleksi kita bersama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di satu saat ke depan kita punya kesempatan lain dengan narasumber lain untuk bicara mengenai mengintegrasikan nilai moderasi ini dalam tridharma perguruan tinggi. Begitu saja closing statement dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan LPN yang sudah memberikan forum ini ke kita, dan juga Bapak Ibu dosen semua atas perhatian dan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang luar biasa, yang dengan pertanyaan itu kita bisa mendalami materi tadi. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Bapak pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Selanjutnya sesi foto bersama, ya. Mohon diaktifkan videonya masing-masing. Ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan foto sesi bersama secara virtual. Ini ada 4 layar, ya. Oke, kamera rolling. Siap. Islam moderat. Oke, sip. Ya, kasih senyuman terbaiknya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini baru layar pertama. Oke, layar kedua. Oke, masih ada beberapa yang belum aktif, ya, untuk layar yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Layar yang ketiga. Oh, ini lebih banyak lagi yang tidak aktif videonya. Aktif, ya ini. Iya. Enggak, cuman foto profil aja nih, Pak. Oke, jadi tetap kita screenshot nih, ya. Oke, Oke. Dan layar yang terakhir.
Udah, terima kasih. Kita tutup ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya silakan kepada Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Pak Agus, makasih Pak Agus ya. Sampai ketemu Sama-sama, di Pak Jamal. diskusi